Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzura anfusana ma qaddamat lighad wassalatu wassalamu ala khairid da'i limasalihal ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahlil i'timad amma ba'du. Pertama yang kami hormati Ibu dosen pengampu selaku dosen pembimbing mata perkuliahan mikrobiologi dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Puja dan puji syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di mana kita dapat berkumpul kembali menyaksikan hasil presentasi dari kelompok ini dalam yang keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya Alifa Ratugina dengan NIM 20031047 sebagai moderator dan tim penyaji. Saya Nurvita Ayu Inayah dengan NIM 2031023 sebagai tim penyaji. Saya Vivi Octavia, NIM 20031042 sebagai pemateri. Nama saya Cindy Arfianti dengan NIM 20031129 sebagai tim penyaji. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama yaitu tentang kurva pertumbuhan mikroba. Kurva pertumbuhan adalah suatu informasi mengenal fase hidup suatu bakteri. Fase-fase hidup bakteri pada umumnya meliputi adaptasi, log atau pertumbuhan eksponensial, stasioner, dan kematian. Kurva pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan sel dan pengaruh lingkungan terhadap kecepatan pertumbuhan. Dalam dunia mikroba, pertumbuhan diartikan sebagai bertambahnya jumlah sel. Hal ini karena mikroba sebagian besar adalah mikroorganisme bersel tunggal, sehingga di definisi pertambahan tinggi maupun berat organisme tidak berlaku lagi. Pertumbuhan mikroba memperbanyak diri melalui pembelahan sel maupun reproduksi seksual. Reproduksi seksual hanya dijumpai pada mikroba bersel banyak seperti jamur. Dapat dilihat kurva pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu fase lag atau lag phase. Sel mulai mensintesis protein dan metabolit penting. Tidak terjadi penggandaan pada kecepatan pertumbuhan yang maksimum. Fase log atau log phase. Fase pertumbuhan logaritmik. Kecepatan pertumbuhan eksponensial dari pembelahan sel. Memerlukan nutrisi dan membutuhkan faktor lingkungan yang sesuai. Yang ketiga, fase stasioner atau stationary phase. Model bertahan dengan sisa nutrisi yang minimum. Hasil sekresinya dapat menghambat pertumbuhan. Jumlah sel yang berhenti membelah dua yang terus membelah sama banyak. Yang keempat, fase kematian atau death phase. Kebanyakan sel mulai mati atau secara eksponensial karena ketersediaan nutrisi mulai habis. Bahan kemostat atau kemostatik dapat berperan sebagai suplai nutrisi tambahan sehingga beberapa sel masih belum mati. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Kepada Vivi dipersilahkan. Cara menghitung pertumbuhan mikroba. Pengukuran pertumbuhan mikroba dengan menghitung jumlah mikroba. Pertumbuhan mikrobia sama dengan peningkatan jumlah per massa sel. Pembelahan binar sel bakteri. Pada awalnya 1 sel. Setelah 15 menit membelah menjadi 2 sel. Setelah 30 menit, membelah menjadi 4 sel, dan seterusnya. Hubungan antara pertambahan sel dengan waktu adalah berbentuk geometrik eksponensial dengan rumus 2n. Dari hasil pembelahan sel-sel secara biner, 1 sel menjadi 2 sel, 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel. Dari hal tersebut dapat dirumuskan menjadi n sama dengan NO 2 pangkat n. Contoh perhitungan waktu generasi. Jika 100 sel ditumbuhkan selama 5 jam dan menghasilkan 1.720.320 sel, jumlah generasi sama dengan log jumlah sel akhir dikurang log jumlah sel awal per 0,301. Jumlah generasi sama dengan log 1.720.320 dikurang log 100 per 0,301 sama dengan 14. Waktu generasi sama dengan 60 menit kali jam. Jumlah generasi. Waktu generasi sama dengan 60 menit dikali 5 per 14 sama dengan 21 menit per generasi. Cara mengukur menghitung pertumbuhan mikroba. 1. Metode berat kering. Metode ini relatif mudah dilakukan, yaitu kultur disaring dan disentrifugasi, kemudian bagian yang disaring atau yang mengendap hasil sentrifugasi dikeringkan. Pada metode ini, jumlah tidak dapat membedakan sel yang hidup dan mati.
Metode ini umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan jamur berfilamen. Miselium jamur dipisahkan dari media dan dihitung secara berat kotor. Miselium selanjutnya dicuci dan dikeringkan dengan alat pengering dan ditimbang beberapa kali hingga mencapai berat yang konstan. Yang dihitung sebagai berat sel kering ini adalah metode paling cepat untuk mengukur jumlah sel. 2. Metode total count. Metode ini menggunakan perhitungan secara langsung dengan alat bantu berupa mikroskop dan jumlah sel bisa ditentukan secara langsung. Kelebihan metode hitung ini adalah tidak perlu membutuhkan waktu dengan peralatan yang rumit. Namun, cara ini mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa membedakan bakteri yang hidup atau mati. Juga tidak dapat menghitung objek paling kecil seperti bakteri. Kelemahan lain adalah sulit untuk membedakan per individu. 3. Metode turbidimetri. Metode ini menghitung dengan cara melihat jumlah kekeruhan sel. Semakin keruh berarti semakin banyak jumlah sel tersebut. Metode ini menggunakan cahaya sebagai bantuan dengan perbandingan cahaya yang diserap dan cahaya. Selanjutnya adalah pengaruh keterbatasan nutrisi. Pertama adalah nutrisi terhadap mikroba. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, dan juga kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh untuk keperluan hidupnya. Semua makhluk hidup memerlukan bahan makanan. Bahan makanan inilah diperlukan untuk sintesis bahan sel dan untuk mendapatkan energi. Demikian juga dengan mikroorganisme. Untuk kehidupannya membutuhkan bahan-bahan organik dan anorganik dari lingkungannya. Bahan-bahan tersebut disebut dengan nutrien atau zat gizi. Atau secara sederhananya, substansi yang diperlukan ini disebut juga dengan nutrien, sedangkan proses penyerapannya disebut juga dengan nutrisi. Zat makanan inilah nutrisi bagi makhluk hidup, termasuk mikrobia. Tidak semua bakteri membutuhkan zat makanan yang sama. Ada bakteri yang bisa hidup dengan zat-zat anorganik dan juga zat organik. Peran nutrisi yang didapatkan dari lingkungan ini, baik organik ataupun anorganik, kemudian akan diasimilasi dalam tubuh mikrobia tersebut dan kemudian dikonversi menjadi penyusun-penyusun sel mikrobia tersebut. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan hidup mikrobia. Namun, untuk melakukan asimilasi ataupun konversi zat makanan ini diperlukan energi yang cukup. Nah, energi ini pun diperoleh dari nutrisi itu, sehingga hasil asimilasi dan konversi bukan hanya untuk menyusun sel mikrobia saja, tetapi juga sebagian dirombak untuk menghasilkan energi yang akan digunakan untuk asimilasi dan konversi selanjutnya. Jadi peran utama dari nutrien adalah sebagai sumber energi, bahan pembangun sel, dan sebagai asepton elektron dalam reaksi bioenergetik atau reaksi yang menghasilkan energi. Macam nutrisi mikroba. Menurut sifat nutrisi yang diperlukan bakteri, terutama mengenai sumber karbon dan nitrogen, serta secara mendapatkan nutrisinya, maka mikroba dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu autotrof dan heterotrof. Pertama adalah mikroba autotrof. Mikroba ini dapat membuat makanannya sendiri. Mikroba ini juga dapat hidup di tempat berisikan zat-zat anorganik. Kebutuhan akan zat karbon dan diperoleh dari CO2 atau karbonat atau min CO3, sedangkan nitrogen dari ion-ion NH4+ dan NO3- atau N2 bebas. Jika energi yang dibutuhkan itu diperoleh dengan mengoksidasikan hidrogen, karbon monoksida, besi, belerang, amoniak, atau nitrit, maka bakteri ini disebut bakteri kemosinetik. Sebaliknya, jika bakteri mempunyai kemampuan untuk memperoleh energi dengan bantuan sinar, maka disebut bakteri fotosintetik. Yang kedua adalah mikroba heterotrof. Mikroba ini membutuhkan suatu zat organik untuk kehidupannya. Mungkin sekali, selain zat anorganik, suatu mikroba tertentu membutuhkan vitamin dari B kompleks atau zat organik lain. Mikroba heterotrof seprobakteri atau sepros sama dengan sampah, yaitu hidup dari zat-zat organik adalah berupa sisa-sisa atau sampah. Sumber energi. Ada beberapa sumber energi untuk mikroba, yaitu senyawa organik dan anorganik, yang dapat dioksidasikan dari cahaya, terutama cahaya matahari. Berdasarkan atas sumber energi organisme, dapat dibedakan menjadi organisme fototrof jika menggunakan energi cahaya, dan kemotrof jika menggunakan energi dari reaksi kimia. Jika didasarkan atas sumber energi dan karbonnya, maka dikenal organisme fototrof, fotoheterotrof, kemotrof, dan kemoheterotrof. Berikut adalah tabel dari sumber karbon dan juga sumber energi dari keempat tipe tersebut. Selanjutnya nutrien. Nutrien terbagi atas dua, yaitu makronutrien yang berarti nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan mikronutrien yaitu nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Berikut adalah tabel jenis dan peran dari kedua jenis tersebut.
Lantas, ketiadaan atau kekurangan bahkan keterbatasan dari sumber nutrisi ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba hingga pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Kondisi tidak bersih atau higienis ini pada lingkungan adalah kondisi yang menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sehingga mikroba dapat tumbuh berkembang di lingkungan seperti ini. Oleh karena itu, prinsip daripada menciptakan lingkungan bersih dan higienis adalah untuk mengeliminir dan mengeliminasir sumber nutrisi bagi mikroba agar pertumbuhannya terkendali. Selanjutnya yaitu kultur kontinu. Kultur kontinu terbagi atas dua, yaitu kemostat dan turbidostat. Kemostat adalah jenis sistem kultur kontinu di mana satu nutrisi atau komponen media mengontrol laju pertumbuhan mikroba. Ini adalah sistem kultur terbuka dan terus-menerus memberi makan nutrisi segar dengan kecepatan konstan. Penghapusan kultur secara terus-menerus dengan kecepatan konstan dari sisi lain menjaga volume di dalam tetap konstan. Nama kemostat mensyaratkan bahwa laju pertumbuhan kemostat dapat dikontrol oleh satu komponen media kultur di dalam fermenter. Selanjutnya yaitu turbidostat. Turbidostat adalah jenis lain dari sistem kultur kontinu di mana reaksi kultur internal mengontrol laju pertumbuhan tertentu. Biomasa kultur diperhatikan pada suatu konstanta dengan mengukur kerapatan optik media kultur menggunakan fotometer. Saat kekeruhan mencapai tingkat tertentu, pompa sedang yang menyala dan menyesuaikan kekeruhan ke tingkat yang diperlukan. Volume budaya internal juga konstan dalam sistem ini. Selain itu, laju pertumbuhan mikroba tidak bergantung pada suatu komponen media kultur, laju aliran yang tidak konstan. Apa persamaan antara kemostat dan turbidostat? Yang pertama, kemostat dan turbidostat adalah sistem kultur kontinu. Yang kedua, keduanya adalah sistem budaya terbuka. Yang ketiga, dalam kedua sistem, volume kultur konstan. Yang keempat, kondisi lingkungan konstan di kedua sistem. Yang kelima, dalam kedua sistem, durasi kultur tidak terbatas. Selanjutnya, apa perbedaan antara kemostat dan turbidostat? Yang pertama, kemostat. Jenis sistem kultur berkelanjutan di mana laju aliran konstan dan satu komponen dari media kultur mengontrol laju pertumbuhan budaya. Selanjutnya turbidostat yaitu sistem kultur kontinu di mana laju aliran tidak tetap konstan dan laju pertumbuhan spesifik dikontrol secara internal oleh reaksi kultur. Yang kedua, tidak membutuhkan fotometer, sedangkan turbidostat membutuhkan fotometer untuk mengukur kekeruhan. Yang ketiga, kemostat. Satu komponen media mengontrol laju pertumbuhan spesifik secara eksternal, sedangkan turbidostat mengukur kepadatan optik dari biomasa kultur mengontrol laju pertumbuhan spesifik secara internal. Yang selanjutnya yaitu kemostat beroperasi paling baik dan kecepatan pengenceran rendah, sedangkan turbidostat berpotensi paling baik dan kecepatan pengenceran tinggi. Jadi, kemostat dan turbidostat adalah dua sistem kultur kontinu. Kemostat memiliki laju aliran yang konstan dan satu komponen media kultur dalam mengontrol laju pertumbuhan mikroba lainnya. Turbidostat tidak dapat laju aliran konstan. Laju aliran bervariasi berdasarkan biomasa kultur. Kepadatan optik biomasa kultur dapat diatur dengan fotometer dan menjadi sebuah konstanta dengan menghidupkan dan mematikan pompa medium. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok ini. Selanjutnya jika ada pertanyaan, tambahan, dan juga sanggahan, bisa kita alihkan ke dalam forum diskusi e-learning 2 ataupun e-learning 3. Dan sebelumnya maaf jika terdapat banyak kesalahan dari kelompok ini, diskusi ini, ataupun PPT. Kami haturkan beribu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.